Halo teman-teman, kembali lagi bertemu dengan saya di video ini. Dan kali ini sedikit berbeda, saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan oleh teman-teman pemula Avata 2 berdasarkan pengalaman saya beberapa bulan ini dalam menerbangkan Avata 2. Nah, pertanyaan pertama kita mulai dengan pilih mana antara stabilisasi Rocksteady atau Gyroflow. Oke, jadi jawaban menurut saya untuk pertanyaan ini secara singkatnya adalah Gyroflow sedikit lebih baik. Nah, bisa kita lihat dari footage berikut ini, dua penerbangan yang saya lakukan dengan stabilisasi yang berbeda. Di sebelah kiri footage yang menggunakan Rocksteady dan di sebelah kanan footage yang menggunakan Gyroflow. Secara sekilas dan garis besar, saya rasa perbedaannya itu sangat tipis ya, nggak terlalu kelihatan. Nah, mungkin nanti setelah ini saya akan coba untuk memutar footage-nya satu persatu sehingga bisa lebih kita dalamin lagi bagaimana perbedaan dari antara dua stabilisasi ini ya. Nah, footage pertama ini adalah footage flight yang menggunakan Rocksteady. Secara garis besar sebenarnya Rocksteady juga performanya sangat baik. Cuma memang kalau diperhatikan secara lebih teliti masih kelihatan ada seperti gerakan bergoyang dari kanan ke kiri yang masih belum bisa diredam oleh stabilisasi tersebut. Tapi terlepas dari hal itu, menurut saya stabilisasinya sudah sangat baik ya. Dan sekali lagi, semuanya juga masih tergantung kepada kemampuan dari si pilotnya sendiri. Nah, untuk saya yang masih pemula, memang masih sangat terbatas ya kemampuannya, sehingga untuk gerakan mengayun ke kanan ke kirinya masih sangat kelihatan. Nah, berikutnya ini kita bisa melihat footage yang distabilkan dengan menggunakan Gyroflow. Secara garis besar kita bisa melihat gerakannya terlihat lebih mulus dan micro jitters atau goyangan dari kanan ke kiri juga kelihatan lebih halus, walaupun masih ada gerakan ke kanan ke kiri sedikit karena memang mungkin dari cara menerbangkan saya juga kurang mulus. Tapi secara garis besar bisa dibilang performa Gyroflow itu sedikit lebih baik daripada Rocksteady. Namun perlu diingat juga penggunaan Gyroflow akan memakan waktu lebih, di mana satu video, satu baterai Avata berdurasi 12 menit kira-kira akan memerlukan pemrosesan sekitar 45 menit untuk mendapatkan footage yang distabilize dari Gyroflow. Oke, kita lanjutkan dengan pertanyaan kedua. Apakah perlu terbang manual dengan FPV RC controller atau cukup dengan motion controller saja? Oke, untuk jawaban singkat dari pertanyaan kedua ini, menurut opini saya, jika memungkinkan, alangkah baiknya untuk belajar manual dengan menggunakan remote control FPV 3. Kenapa? Karena menurut saya, untuk bisa membuka semua potensi dari DJI Avata 2, kita harus menggunakan manual mode di remote control FPV. Jadi contohnya jika kita memang kepengen coba untuk terbang dengan maksimum speed, atau juga kepengen coba bermanuver diving di tebing kalau kita lagi mendaki gunung, atau melakukan manuver-manuver belok yang sangat ekstrim, patah, atau kalau kita nanti mulai mau belajar akro ya, melakukan gerakan-gerakan yang akrobatik, tentu kita mau tidak mau membutuhkan manual mode di FPV controller 3. Itu memang sudah keterbatasan yang tidak bisa dilakukan oleh RC motion controller. Tapi sekali lagi, jika memang kebutuhan teman-teman itu lebih ke arah menerbangkan video yang sinematik, atau mungkin lebih banyak untuk take indoor, atau sekedar untuk merekam kegiatan liburan yang simple-simple aja, menurut saya nggak perlu sampai belajar manual sih. Karena sebenarnya
Motion controller sendiri sangat intuitif, gampang digunakan, dan gambar-gambar yang bisa diambil dengan motion controller juga sudah sangat beragam ya. Kemampuannya baik gitu, baik sekali. Jadi ya jawaban panjangnya adalah tergantung dari kebutuhan masing-masing ya. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Berapa lama durasi baterai Avata 2 dan berapa jauh jarak flight maksimumnya? Oke, berdasarkan spek sheet dari DJI, untuk baterai Avata 2 sendiri dapat bertahan selama 23 menit. Namun menurut pengalaman saya, durasi yang dapat saya capai dari baterai Avata 2 itu di sekitaran 9-15 menit. 15 menit mungkin untuk penerbangan yang sifatnya lebih santai dan cruising, dan 9 menit untuk penerbangan yang lebih kencang atau mungkin lebih akrobatik ya. Dan untuk jarak tempuhnya sendiri, dari spek sheet Avata 2, maximum range distance-nya sekitar 13 km. Tapi kalau saya sendiri yang pernah saya coba itu mungkin di sekitaran 1 km sampai 3 km ya maksimumnya ya. Mungkin karena untuk mencapai 13 km benar-benar harus di tempat yang minimum interference, gangguan sinyal, dan harus line of sight-nya sangat jelas ya. Oh iya, dan perlu diingat juga, untuk jawaban durasi baterai Avata 2 yang barusan saya sebutkan tadi adalah durasi sampai titik baterai mencapai sekitar 24% sebelum RTH atau return to home ya. Jadi mungkin kalau teman-teman berani memaksimalkan lagi, masih bisa lebih sih sebenarnya, dengan catatan ya mungkin return to home-nya di cancel dan baterainya dipakai terus sampai melewati batas di bawah. Oke, dan pertanyaan terakhir kita hari ini adalah simulator apa yang digunakan untuk belajar manual mode atau acro mode? Nah, sebenarnya untuk simulator FVP sendiri programnya ada banyak ya. Kita punya Lift Off, Uncrash, Drone Racing League, ada Velocidrone, ada Freerider. Tapi untuk saya pribadi ada dua yang saya gunakan saat ini. Yang pertama itu Lift Off. Ini saya gunakan karena memang grafiknya salah satu yang paling bagus. Terus pilihan drone-nya cukup beragam, dan di Steam Community juga saya perhatiin ada model yang diciptakan oleh komunitas yang dimodelkan berdasarkan Avata 2 gitu, dimiripkan dengan Avata 2 ya. Kalau menurut saya sih saya pakai ya lumayan lah, ada kemiripan gitu. Kemudian yang kedua saya pakai Velocidrone. Jadi dari review-review yang saya baca dan saya tonton di YouTube, Velocidrone ini adalah simulator yang menurut ahli-ahli yang paling menyerupai fisik atau fisikanya dengan reality menerbangkan drone gitu. Dan menurut saya ya setelah saya coba ya cukup baik, dan memang seperti gravitasinya lebih kerasa gitu ya. Drone-nya nggak terlalu mengambang gitu di dalam Velocidrone. Jadi ya saya juga suka pakai itu gitu. Mungkin nanti kalau saya sudah lebih mahir dan banyak menggunakan simulator untuk latihan acro mungkin, nah itu mungkin nanti lebih kepake sih itu si Velocidrone karena lebih mirip dengan kenyataannya. Nah jadi untuk saya pribadi itulah dua simulator yang saya gunakan saat ini. Oke teman-teman, itu dia 5 pertanyaan pemula versi saya yang berusaha saya jawab di video ini. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman sekalian. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di video-video berikutnya.
Bye.